bisa ya nulis keluar seperti ini. Dan saya insya Allah sangat sadar itu bukan karena saya, itu saya anggap saya komunikasi saya dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi public figure, terutama menjadi seseorang yang dikenal di jalur musik, itu tentu menjadi sebuah privilege yang luar biasa begitu. Tapi tidak semua genre musik bisa dinikmati dengan banyak orang begitu. Salah satunya yang paling aneh, yang paling susah ya. Kalau saya bilang sih bukan aneh, tapi lebih ke susah ya. Itu adalah genre rap hip hop kayak gitu. Ini sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Arema ya Mas ya? Alhamdulillah. Asli Arema ya? Asli Arema. Nerut, Malang Selatan. Oh, Masya Allah. Nah, Mas, Yes. bisa nggak? Aku nyeluk Sam ya? Iya, aman. Saya ngalam asli gitu ya. Gimana Mas? Sam, langsung aja. Okay. Pertama kali kenal dengan rap itu seperti apa sih? Ya awalnya mungkin sama kayak umumnya anak remaja zaman dulu ya, masih dalam SMP kan masa-masa pencarian gitu ya. Cuman waktu itu kok kebetulan SMP kakak saya itu punya koleksi beberapa kaset hip hop. Zaman itu saya ingat ada album namanya Hot Rap Singles. Cuman waktu itu karena beatnya aja kan enak ya, bikin goyang ya. Dari situ muncullah kenalah sosok Iwake. Terus lagi rame-ramenya ada grup Jogja yang fenomenal sampai sekarang, dulu namanya G-Tribe, sekarang mungkin ada Jogja Foundation, ada Jahanam yang sekarang berubah Metamorfosa. Orang-orang hebat itu yang banyak menginspirasi rapper di Indonesia. Nah dari situ berlanjut kayak apa ya, mengalir. Waktu itu saya SMP itu masih pegang drum sebenarnya, alat musik itu masih jadi drummer. SMA, awal-awal SMA itu dulu zamannya hip metal, lagi hype-nya hip metal, Rise Against, Korn, dan Limp Bizkit. Nah, saya waktu itu sudah di panggung itu sudah bawain lagu-lagunya Rise Against the Machine. Tapi sebagai drummer? Sudah sebagai vokalis. Oh, sudah Rise Against the Machine sudah sebagai vokalis sampai kuliah, awal kuliah. Nah, disitulah tambah intens saya di malam. Teman-teman nggak tahu kalau paginya kuliah, malamnya saya di kafe. Punya band Entertain Top 40, saya yang bagian, pokoknya musik kita R&B hip hop, pas part rap-rapnya saya yang ngisi. Pokoknya selama perjalanan mulai awal kuliah itu sampai sebelum saya launching ada rezeki keluar album di 2021 itu, kehidupan saya musik, bekerja, ya dunia foto, video, musik, bekerja itu terus. Ya musik nggak saya tinggalkan ya, di gigs kecil, panggung-panggung biasa, tapi belum sampai ke rilis sebuah album sendiri. Nah jadi kalau dihitung awal 2000 tadi, lagu lirik yang pertama itu judulnya Jalanan. Kalau dihitung tahun 2000 sampai 2021 kemarin rilis album pertama, lagu Jalanan itu keluar di album yang pertama. Jadi selang waktu 21 tahun ada rezeki baru rilis. Kalau nama panggung dengan nama asli kan pasti beda. Beda. Itu bisa diceritakan sampai sejarahnya bareng Mas. Iya. Jadi kalau orang di Malang sekitarnya, mulai saya lahir di Turen sampai di Malang, orang familiar panggil saya itu namanya Boim. Boim. Karena saya berasal dari Turen. Turen is Nerut. Nerut. ZY kan namamu saya kan Bonerutsi. Itu ada salah satu teman saya yang ngasih nama itu, nanti si Boim dari Turen itu aja. Kok kebetulan disambung kok keren, jadilah nama panggung saya Bonerutsi. Bonerutsi artinya si Boim dari Turen. Jadi awalnya rezeki pandemi, kan ono sing barokah pandemi ya, ini salah satu barokah pandemi. Saya bertemu lagi sama sahabat lama saya dari Turen, itu namanya almarhum Basia Sarita Kaban. Basia Sarita Kaban ini ex keyboardnya Flanela, dan salah satu hitmaker selain di Flanela, terus Roulette ada Neil Band. Nah setelah dari Flanela dia bikin band namanya Roulette. Kalau teman-teman tahu judulnya Aku Jatuh Cinta. Aku Jatuh Cinta. Nah, itu saya dulu masih di tim kreatifnya sampai ke Jakarta. Saya masih ikut tanda tangan sebuah label gede, saya masih ngikut di situ. Dan dia punya project mengaransemen ulang semua karyanya di Flanela sama di Roulette, di aransemen ulang dan dibawakan oleh
teman-teman musisi lokal Malang. Nah, salah satunya saya. Jadi di musiknya dulu pop itu ada salah satu judulnya Indah Pada Waktunya, dia ubah jadi R&B, saya suruh ngisi part rap dengan lirik saya sendiri. Dengan lirik, karena dia sudah percaya dengan lirik. Akhirnya oke wes kita take, saya take. Akhirnya suatu saat ketika ngobrol-ngobrol, lo kan sih duwe lagu akeh sih laguku. Akhirnya suatu malam kita klinik lah. Dalam 1 minggu itu mungkin 2 kali di rumahnya dia di Digol itu klinik, saya presentasikan lagu-lagu saya. Saya alhamdulillahnya saya mulai dari bujang dulu sampai sudah mengenal email dan Google Drive ya. Berarti data-data itu secara dokumen sudah masih rapi lah. Di saat itu 2021 ya banyak dia teman-teman yang gesekan ya, kita banyak lah Indonesia kan agak gesek-gesekan, dan dia sampai ngomong ke teman-temannya di jemaahnya itu, loh aku mulai kecil hidup sama teman-temanku yang di daerah, aku kumpul dengan orang-orang muslim nggak ada masalah kok sama karena dia temannya kan orang dari luar pulau, dan dia punya yang berbeda ya, pengalaman berbeda. Dan itu kayak dengan kita format keluar dengan sebuah karya ini bisa menjadi sebuah sesuatu banget. Apalagi dengan lirik-lirik sepenuhnya 100% lirik dia setuju dengan lirik saya. Bahkan dia sampai ngomong, kamu ini kate solawatan apa kate lirikmu ya apa sih modelnya kok? Loh enggak, wah aku itu kalau kita sudah terbiasa, mungkin teman-teman yang membuat lagu dengan siapa mungkin kita bergaul, pengalaman dengan kayak sampean ya, dengan apa yang baca, buku yang baca, kayak organik keluar yang dari pikiran. Itu loh yang keluar. Betul. Dengan pengalaman yang macam-macam urip kayak opo ini diramulah menjadi sebuah kalimat seperti itu. Nah, mungkin cenderung ada muatan religinya. Cuman saya ngomong enggak, saya tidak ngomong ke muatan religi, bukan musik religi sebenarnya. Ya, cuman kalau orang menangkapnya seperti itu mungkin pandangan mereka. Cuman paling setidaknya saya membuat sebuah karya itu kalau bisa tidak yang minimal ini loh, positif vibe lah gampangnya. Betul. Dan itu di semuanya ya, di semua karya liriknya sampai itu memang organik, mesti ada sisipan ya, hanya pengalaman ya, usia mungkin ya juga pengaruh ya, pengusia dan pengalaman. Dan itu akhirnya saya syukuri kalau seumpamanya saya ditakdirkan keluar album zaman kuliah mungkin ya, mungkin beda ya dengan labilnya emosi, mungkin kalimat yang keluar jadinya rap-rap yang ya gitu yang eksplisit mungkin ya, eksplisit. Terus dia di bulan Juni akhirnya pandemi kan, nah, akhirnya dia kena COVID terus dia meninggal itu. Nah, di saat berproses ini pengerjaan album ini sudah pengerjaan album. Berarti belum sampai selesai ya? Belum selesai, baru satu track ya, satu track masuk studio. Recording udah 2 track sih, cuman yang udah kelar sampai video klip 1 track. Akhirnya vakum hampir setengah bulanan lah. Mas Oneng lah panggil, Sam, Angoma, oh iya sama apa Sam. Nah, Mas Oneng menawarkan diri, yo boleh rencananya kita lanjutkan sebagai hadiah kayak almarhum dan juga kita bikin prasasti untuk anak turun kita. Maksudnya ya wis, ayo kita produksi wis. Maksudnya Mas Oneng yang memproduksi semuanya. Jadi semuanya biaya recording, pokoknya olah sampai video klip sampai jadi, sampai launching, sampai bikin CD terus Mas Oneng yang ngurus semuanya. Jadi ya wah, Insya Allah itu wis di luar nalar saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, itu yang sudah berapa puluh tahun ini kan saya sendiri belum bisa masuk studio karena sih urusan perut kan. Nah, akhirnya terjadilah itu launching Mas Oneng dengan segala kegilaannya dan kehebatannya. Dia mau mengupayakan memproduksi lagu-lagu, rilis 2021 album Isoman keluar 10 track. Oh, judulnya Isoman. Judulnya Isoman. Dan dari 9 lagu itu ada beberapa, saya dengan Mas Oneng juga punya beberapa lagu di gunung kita kolaborasi lah.
Dan intinya yang album Isoman ini benar-benar kita kolaborasi melibatkan banyak musisi. Tidak hanya musisi, semua tim kreatifnya yang ada di Kota Malang dilibatkan. Kayak tim studio, ada beberapa studio, videografer ada beberapa videografer, karena memang misinya juga waktu itu pandemi kan, ekonomi kreatif menurun ya. Ya memang niatnya juga ya apa caranya teman-teman juga ikut merasakan. Menjadi posisi seperti sekarang ini lebih ke karena ya saya nggak ngejar popularitas, saya nggak ngejar privilege, tapi lebih ke ya memang ya mungkin gitu ya. Kalau mau dijalani ya monggo dijalani begitu ya. Ya itu yang kalimat untuk medeni itu tidak mengejar popularitas. Kita juga membahayakan ya kalimat itu. Cuman memang awalnya anggapnya kita anggap kalau ada sebuah popularitas dan bonus lain itu anggapnya bonusnya ya. Karena itu mungkin yang salah satu yang kita syukuri kita keluar sekarang itu bedo yang tujuan sekarang sama yang dulu. Kalau misalnya aku launching pas zaman kuliah itu benar-benar menjadi real the rap superstar. Nah sekarang pokoknya saya punya karya, kan kalau ada mendokumentasikan karya itu bisa rilis dengan orang, suka atau tidak suka, kalau ada suka itu bonus. Dan setidaknya karya yang saya keluarkan insya Allah setidaknya itu terutama lirik ya, rap itu kan dari lirik insya Allah itu positif. Itu aja. Karena di kono ada satu frase, satu kalimat deh, salah satu lirik saya kan ono tanggung jawab tiap frase kita bawa sampai akhir hayat. Dan situ tiap kalimat yang akan bertanggung itu yang saya sangat-sangat berhati-hati di situ. Usia hanyalah angka, ini kan ya. Usia hanyalah angka, hip hop ini anugerah mengalir dalam darah. Hip hopku tak cuma keseng dari baju dan celana. Rasakan tiap lirik yang tertuang, hip hopku tak sekedar uang. Jadi ada banyak lirik mas setelah kita menulis mas, kayak sama mungkin menulis buku apa. Di suatu saat malam kita ndelok maca buku loh. Kok iso ya nulis keluar seperti ini. Dan saya insya Allah sangat sadar itu bukan karena saya, itu saya anggap saya komunikasi dengan Tuhan. Kok iso liriknya tadi kok gini, aku kan itu yang akhirnya menguatkan saya. Kan ada juga banyak yang suka ngomong, kon itu apa sih sumur yamin ini kon sih kita kan betul kan. Betul. Kan tidak ideal. Betul. Ya ini dunia ini menurutku malah akhirnya nggak ideal saja. Kalau idealnya wis anak telu ya kan, sudah bekerja wis usaha ini, kok malah dulinan musik meneh, hip hopan meneh, di panggung meneh, lapon gitu kan. Saya pernah di satu sisi di sidang ada seseorang, ya saya tak iyakan aja. Saya anggap itu menurut pandangan beliau, tapi pandangan lain yang bikin saya menguatkan setelah saya mendengarkan salah satunya Habib Ja'far Hussein, Hanan Ataki, Ustadz Hanan Ataki, sama waktu itu Cak Nun, ada bab tentang fadilah makhluk. Nah, setiap makhluk kan diciptakan fadilah beda-beda mas. Betul. Nah, lek kene ciptaan tadi kucing masuk kate cemburu ambek cicak. Waktu itu ngomongnya ono nyamuk cecek masuk kate cemburu ambek burung. Nih kan. Cecek gak bisa mumbul tapi buktinya dia mangan barang mangan lamuk ya kan. Betul. Nyamuk. Begitu juga burung, dia pokoknya terbang pulang. Nah begitu juga saya beranggapan lek aku aja nih mbok menawa takdirku saya diberi sedikit kemampuan bisa membuat lirik, tapi kok iku rezekine metu umur sakmene ya saya tak terima aja, tak lakoni wis. Hasil karya yang diciptakan sudah hampir berapa lagu berarti mas? Ya kalau sama featuring teman-teman 20-an lah yang sudah rilis ya. Ada 20 lagu. Dan 20 lagu itu marwah yang dipegang itu adalah setiap kali ucapan itu harus berupa ucapan-ucapan yang bagus, harus berupa ucapan-ucapan yang positif begitu ya. Karena itu jenengan Mas Baim merasa bahwa ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di sana begitu ya. Nggak takut dengan ini mas, nggak takut dengan marketnya yang apa sih yang pertama ya kan. Rap sendiri juga dibandingkan dengan mungkin dangdut, koploan dan lain sebagainya mungkin jauh begitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ditambah lagi dengan liriknya yang mungkin teman-teman kurang merasa
familiar dengan itu gitu. Oh, kenceng-kenceng banget lah, aku kan ya kepingin menggok-menggok ya, misal kan seperti itu. Nah, kalau menurut sampean sendiri apa Mas? Iya ya, itu yang memang yang awal pertama keluar sih memang sudah tidak ada pikiran bagaimana nanti ini di pasar. Memang saya tidak sampai ke situ mikirnya. Bagaimana nanti ini akan disukai atau tidak. Saya membuat lirik ini nanti bagaimana ini bisa viral gitu. Enggak. Pokoknya saya membuat karya itu keluarnya seperti itu dan produser menangkap juga setuju, frekuensinya kita sama, dan itu yang selalu mungkin juga bagian dari dalam doa, pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang frekuensi yang sama. Bahkan kalimat ini ada di lirik saya yang Agum Isoman itu, ada suatu saat ini nanti akan dipertemukan orang-orang yang bersinergi, yang bisa mewujudkan semua ini bersama-sama. Akhirnya ya memang terjadi. Yang saya tahu, kalau sesuatu yang dilakukan dengan istiqomah, konsisten, halnya dengan produk dagangan mungkin roti atau segala macam, dia akan menemukan, kalau bahasanya kita ini, sebuah karya itu akan menemukan tuannya. Entah masalah waktu itu itu rahasia memang. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan. Kalau orang misalnya sebuah artis atau karya itu viral atau juga banyak orang, itu bonus, bisa pasrano, wis terserah kapan. Tapi setidaknya, dan saya juga punya tanggung jawab pekerjaan untuk menghidupi anak istri, keluarga juga saya bekerja, maksudnya tidak hanya di musik. Saya harus bekerja. Benar-benar hanya sebagai sampingan, hanya sebagai karya, menyalurkan sebuah ekspresi ya. Ekspresi begitu. Tapi kalau someday bisa menjadi sebuah, bisa balik keadaan, siapa tahu. Akhirnya saya fokus di sini yang utama, terus bisnis yang lain jadi sampingannya. Tahu ya. Juga. Amin. Semoga kedepannya ya, nggak tahu sampai kapan juga ya. Iya betul. Nah, ngomongin tentang bisnis sampingan Mas, apa Mas? Ndek meja kok koyoknya enak itu. Ya ini alhamdulillah salah satu produk karya kita ya. Saya sama istri mengeluarkan roti sisir resep kuno khas Malang by Isme Pix. Kalau di meja ini ada 3 warna kan, ada warna pandan, mocha dan original. Nah, ini salah satu, ya alhamdulillah lagi banyak request lah roti sisir di Kota Malang. Sing bikin Mas sendiri? Istri saya. Ya? Istri saya. Saya paling bantuin ngolesi loyang, ngaduk gitu-gitu aja sih, simpel-simpel. Ya sama marketing sebisa saya. Teman-teman harus nyoba ini. Roti sisir resep kuno khas Malang. Amin. Siap. Gitu. Kalau mau disuruh milih Mas sebenarnya antara bisnis roti ini, atau kalaupun misalkan jenengan sebagai rappernya itu yang bisa menjadi yang utama gitu, pilih yang mana Mas? Ini rada agel ya. Kayaknya pilih nyanyi deh. Ya soalnya musik itu kan ya mulai kecil Mas, passion. Ibaratnya mau diletakkan di 1 atau 2 itu, musik ini kayaknya nggak bisa lepas. Dan bisnis ini juga mulai kecil, keluarga saya pedagang semua Mas. Saya mulai kecil sudah di toko. Oh ya? Mulai SD itu bapak saya kan toko alat tulis di Turen itu kan. Salah satu legend lah toko di Turen, ada namanya toko buku Mami CH. Kalau teman-teman di Turen yang mencetak banyak pejabat dan pengusaha, ya ben toko bukunya di toko bapak saya. Pas fotonya untuk ijazah, fotonya di tokonya bapak saya pasti. Saya SD itu kerjaan saya sudah fotokopi buku, jilid buku, itu sudah makanan saya waktu kecil. Hobi fotografi berarti juga dari orang tua? Dari bapak. Dan itu jadi salah satu pekerjaan juga ya Mas ya? Iya. Fotografi, videografi. Iya betul. Sampai sekarang, jadi pokoknya dari dulu sampai sekarang yang sampai hari ini saya lakukan ya itu memang musik, foto, video, sama dagangan. Itu kerjaan saya. Istri juga support Mas? Sangat support sekali atau? Mungkin awalnya, atau lebih tepatnya mungkin bapak do ya. Gitu ya. Kandani orang obatnya bojoku itu. Istri saya itu
apa namanya, kita ini dua-duanya dikasih kelebihan sebenarnya orang-orang kreatif ya. Istri saya itu kan desain grafis. Oh. Berarti sama foto produk, foto desain sama Label istri itu saya sendiri ya. Kalau normal ya, apapun yang kalau sudah berkeluarga tanggung jawab ya gitu anak istri ya. Kalau iso kita kayak sebenarnya kita nih suami kayak taksi lah ya. Kalau metu oma itu buka pintu argo itu sebenarnya harus jalan kan. Betul. Harus menghasilkan sesuatu. Nah. Betul. Kayak yang dilalah kita di usia ini kita banyak melakukan lagi hal-hal yang zaman dulu misalnya kita si bujang itu ya gampang mas, promo ya kan, musik kan mesti ada promo segala macam, kita kemana-mana tidak melulu menghasilkan uang nilainya kan. Ya itu sih awal-awal bagaimana kita meyakinkan ke istri atau ngomong nang istri supaya bisa menerima itu ya rada angel awalnya kan, tapi mungkin yang dapat saya besok. Kalau titik terendah dalam hidup yang pernah di... Wah, ini apa sih kira? Pernah ini, aduh. Apa mas? Saya tak alon-alon. Jadi Iya, saya 8 tahun di Kalimantan. Mari lulus kuliah di Stiki. CRO sama Nisa. Alumni ya? Cindy kok Nisa gitu Cindy. Habis lulus kuliah gue kan temanku S2 baru lulus, saya S1 baru lulus. Saya S1 baru lulus, temanku S2 sudah lulus. Durasinya pada 7 tahun dulu. 2007 akhir itu saya pindah ke Kalimantan sama istri saya. Istri saya kan darah Samarinda kan. Oh. Keturunan Samarinda memang. Nah, kita ke sana lah, ada mertua ada pekerjaan. Sebenarnya kita nggak mau sebenarnya. Karena saya sama istri ketemunya itu saya sudah mulai kuliah, aku juga kerjaannya selain nyanyi malam, saya juga sudah wedding, event, foto event. Iya. Istri saya percetakan. Ketemu nih komplit dulu zaman band foto sak undangane gitu. Iya, betul. Kita match sudah gitu kan. Akhirnya sampai rabi ya wis. Jadi akhirnya suatu ketika ada momen kita berdua itu harus pindah ke Kalimantan karena pingin hormat ke orang tua gitu kan. Itu keputusan yang berat gitu. Karena sampai saya dulu pernah tanya ke seseorang, akhirnya ya kira-kira kamu pertimbangkan yang mudorotnya yang lebih banyak yang mana. Waduh ini apa nih, saya harus menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan mau kita gitu. Dan itu ternyata sering kita alami berdua dulu. Oh iya ternyata ada hal-hal yang sebenarnya kita ini menjalani tapi sebenarnya bukan pilihan kita. Di sana pertama lahir anak pertama. Oh, anak pertama lahir di sana ya? Iya. Itu loh, kita setelah 1 tahun menikah gak salah baru istri saya hamil loh. Oh. Lek wong wedok kan ngono. Kita sudah menikah sudah 1 tahun. Ono undangan, ini kan tas rabi kok wis meteng ngono kan gini. Mulai nangis kan gitu kan. Oh iya, lek resmi rada angel enggak beda ya. Biasanya sih gak resmi kok ya cepet tuh. Iya jelas, maksudnya gak resmi iku mergo wis citakane wis dadi. Ayo aduh. Kok 1 tahun katanya akhirnya hamil. Ternyata ada kelainan, anak saya lahir di Malang di Hermina, umur 3 hari meninggal. Oh, Masya Allah. Nah, itu istri saya shock anak banget. Pertama ya? Anak pertama, istri saya shock banget. Karena ya jenenge anak pertama ditunggu-tunggu ya. Betul. Dan itu dan itu lama. saya setelah perjalanan jauh tadi, kalau ngikutin kesana awalnya kan mertua saya kan kontraktor kan. Aku ngikut-ngikut itu pokoknya gak cocok lah dunia di sana, urusan dengan preman opo. Kalau apa namanya tender-tender. Terus itu bukan dunia saya. Akhirnya saya gimana caranya keluar dari sini yang padahal secara finansial seharusnya lebih bagus ya berarti ya. Kontraktor duit akeh. Iya, tapi bukan dunia saya juga ngono kan. Soalnya gesekan ngono aku gak seneng. Nah, terus ya apa caranya keluar dari sini tapi sing halus saya cari pekerjaan. Lah kok dilala di Turen itu kan ada pabrik pindad tuh. Oh iya. Di Indonesia kan pabrik belum kan cuma ada 2. Semua sepakat bahwa kejadian